Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi Salam, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada hari ini, tanggal 29 November 2021, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, setelah kita baca doa, maka akan mengabsen kalian dulu kelas 4 ini. Kira-kira di kelas 4 ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar materi tentang khitan. Nah, itu khitan. Jadi setelah ini kita akan belajar tentang khitan. Khitan itu apa sebenarnya lah? Baik, Bapak tanya dulu, kira-kira di antara kalian ada nggak yang pernah mendengar kata khitan? Pernah? Nah, oke, Haika, silakan. Khitan itu apa, Haika? Haika, ya, khitan itu apa? Khitan itu apa sebenarnya yang pernah didengar kata khitan? Kemudian khitan itu sebenarnya kayak apa? Apa? Hah? Khitan itu apa sebenarnya? Kan pernah dengar kata khitan. Jadi pengertian dari khitan itu apa? Hah? Oh, sunat. Khitan itu katanya adalah, kalau dalam bahasa Banjar itu adalah besunat. Benar nggak? Benar nggak besunat? Nah, besunat itu benar. Artinya khitan itu adalah, kalau dalam bahasa Banjar adalah besunat. Nah, kira-kira di kelas 4-nya ada yang belum besunat atau gimana? Ada yang belum besunat lah? Ada. Ada yang kira-kira kelas 4 ini sudah sunat semuanya kan? Nah, kalau pernah sudah merasa sudah pernah disunat atau pernah dikhitan, berarti kalian itu sudah ada pernah gambaran tentang khitan. Khitan itu seperti apa sebenarnya? Nah, dalam pertemuan ini kita akan belajar tentang khitan. Nah, kita akan mendalami materi tentang khitan. Baik. Nah, pada hari ini sebelum kita memasuki materi tentang khitan, sebelum kita belajar lebih dalam lagi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah melalui penjelasan guru. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan materi tentang khitan hari ini lah. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menceritakan sejarah mensyariatkan khitan dengan baik dan benar. Nah, nanti di situ ada sejarah tentang khitan. Sejarahnya itu seperti apa? Nanti kita akan belajar. Ya. Kemudian yang kedua, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 2 contoh perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Itu kan nanti ada perilaku bersih. Jadi khitan itu tujuannya adalah untuk kebersihan sebenarnya. Ya, jadi kalian nanti akan bisa memberikan atau menyebutkan 2 contoh tentang kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian khitan dengan baik dan benar. Nah, jadi setelah kita belajar, kalian nanti akan bisa menjelaskan khitan itu seperti apa. Oh, khitan itu seperti ini, Pak, ini. Nah, itulah. Nanti dengarkan penjelasan Bapak. Kemudian yang keempat, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan dasar hukum khitan dengan baik dan benar. Nah, itu. Oke?
pembelajaran kita hari ini adalah materinya tentang hitam. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Tolong perhatikan gambar di sini. Nah, di laptop ini ada gambar. Nah, lihat kan? Nah, ini gambarnya. Nah, di situ gambar ada orang yang sedang melakukan apa di situ? Melakukan sunat. Melakukan kita. Artinya apa? Artinya apa di situ? Artinya anak itu sedang dihitan, artinya sedang dipotong ujung dari kemaluan. Nah, itulah. Oke, selanjutnya next. Anunya berapa? Orang sedang kami kebanyakan, Pak. Belum. Nah, ini. Nah, di situ kan ada orang yang sedang melakukan hitan. Di situ ada yang tukang sunat, kemudian ada yang disunat, ya. Nah, kalau mau kan disunat seorang bisa lah. Hah? Jangan, harus ada ahlinya. Jangan coba-coba bersunat seorangan. Jangan coba-coba untuk menyunat sendiri kalau tidak bisa. Nah, itu jadi harus ada orang yang ahli dalam menghitan. Kemudian selanjutnya, nah di sini. Nah, itu ada dua anak laki-laki. Ya lah. Kira-kira ini siapa? Nah, ini ada dua anak laki-laki yang sudah apa kira-kira ya, Tio? Sudah disunat atau sudah dihitan. Biasanya kalau laki-laki itu pakai tapi atau pakai sarung. Bila laki-laki itu pakai sarung, biasanya itu nah seperti ini cara pakainya. Nah, bagi laki-laki yang sudah pernah disunat di kelas ini kira-kira sama seperti ini. Nah, ya kira-kira habis disunat sama seperti ini. Pakai sarung, ya Pak. Nah, berarti di sini adalah kegiatan kegiatan hitan. Oke, sudah paham? Oke. Nah, selanjutnya ini juga ada gambar ini anak laki-laki yang sedang disunat. Nah, oke, sekarang Bapak tanya satu di antara kalian. Bapak tanya, coba si Haikal dulu. Nah, Haikal, Bapak tanya, ini kira-kira mereka ini sedang melakukan apa tadi? Melakukan apa? Hitan. Oke. Yang lain. Coba si Pak. Nah, ini kira-kira apa ini? Sedang melakukan apa? Sunat atau sedang melakukan hitan, ya. Oke. Oke, baik, selanjutnya. Nah, tadi kita kan sudah melihat gambar, melihat foto itu orang sedang disunat atau orang sedang dihitan. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang hitan atau sunat tadi lah. Oke, yang pertama pengertian dari hitan. Kata hitan itu diambil dari bahasa Arab, ada huruf kha, ta, dan huruf nun yang artinya memotong. Sedangkan menurut istilah, hitan adalah membuka atau memotong kulit kuluk. Nah, kulit kuluk itu apa? Biasanya pada laki-laki itu ada ujung dari kemaluan, itu namanya kuluk. Lah, paham? Nah, itu nanti pada hitan, pada sunat itu harus dipotong. Lah. Nah, itu kuluk itu tadi adalah sesuatu yang menutupi ujung dari kemaluan laki-laki. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan apa dipotong tadi? Supaya agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Biasanya kalau anak laki-laki itu bila belum dipotong kulitnya, belum disunat, itu nanti apabila dia buang air kecil atau dalam bahasa Banjarnya itu bakal kemih. Nah, itu nanti air kencingnya itu nanti akan tersisa di kuluk. Lah, nanti kalau kita apabila kita sudah balik itu belum bersunat juga, nah kita sembahyang kayak apa? Kan syarat sholat itu adalah suci dari najis. Kalau di badan kita masih ada najis, kira-kira sholatnya sah apa tidak? Sah. Makanya harus bersunat. Jangan
harus berkhitan. Itu tujuannya berkhitan itu lah. Jadi kalau anak laki-laki itu wajib hukumnya untuk berkhitan atau disunat. Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir maupun kebersihan batin. Salah satunya adalah dengan khitan. Nah, kira-kira sampai situ paham lah dah arti dari khitan tadi? Khitan atau sunat tadi? Paham? Oke, coba si Rehan, khitan tadi apa Rehan? Tadi memotong apa tadi? Nah, memotong kuluk. Kuluk itu apa tadi? Sesuatu yang apa tadi? Pengaruh. Yang apa tadi? Yang menutupi ujung Najis. kemaluan laki-laki. Nah, itu namanya disunat, harus dipotong. Lah, ya. Oke. Selanjutnya, nah, di sini ada sebab jika seseorang laki-laki tidak khitan, maka ketika buang air kecil, ketika buang air kecil itu nanti akan menyisakan najis. Karena air kencing itu hukumnya najis. Najis apa ya itu yuk? Najis mutawassit atau najis sedang, itu harus dibersihkan dengan air. Harus dibasuh sampai bersih. Baik itu warna, baunya, dan zatnya. Pak, ini harus dibersihkan. Kalau itu tidak dibersihkan dibawa sholat, nanti sholatnya tidak sah. Makanya harus disunat. Jangan tidak disunat. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, itu semuanya udah paham apa belum? Paham. Yakin? Oke, bagus. Selanjutnya kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah dari syariat khitan itu. Nah, sejarahnya itu di mana? Kenapa Pak ada khitan? Kenapa Pak harus disunat? Ada sejarahnya apa kada? Ada kisahnya apa kada? Ada. Kisahnya adalah, nah di situ khitan itu adalah syariat Islam yang berpangkal dari milah atau ajaran agama. Berarti ajaran agama itu sudah memberikan hukum, memberikan syariat tentang dari berkhitan tersebut, ya, yaitu tentang ajaran dari Nabi Ibrahim. Nah, itu sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada yang namanya khitan, sudah ada yang namanya bersunat tadi. Nah, khitan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam saat berumur 80 tahun. Nah, berarti si ibu itu sudah tua. Beliau itu sudah tua. Waktu umur 80 tahun itu ada disyariatkan bahwa harus berkhitan, harus bersunat. Nah, sesuai dengan bunyi hadis yaitu yang berbunyi An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhtatana Ibrahim alaihi salam ba'da samanina sanatan wakhtatana bil qudum. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan setelah berusia 80 tahun. Dan beliau khitan dengan menggunakan kapak. Nah, itu tadi. Jadi pada saat itu kan tidak ada yang namanya mesin canggih atau laser. Sekarang kan ada laser ya, ada. Nah, ada laser. Biasanya sekarang itu anak-anak yang dikhitan itu pakai laser. Atau misalnya pakai alat-alat medis juga bisa, biasanya pakai gunting atau pakai pisau. Nah, itu. Tapi sekarang sudah canggih, biasanya ada yang menggunakan laser. Nah, pada zaman Nabi Ibrahim tidak ada alat-alat seperti itu, makanya pakai kapak, langsung dikapak dululah. Bukan sampai habis. Nah, yang Bapak tadi, khitan tadi adalah memotong ujung kemaluan laki-laki. Itu namanya tadi apa tadi? Ujung kemaluan laki-laki tadi namanya apa? Kuluk. Nah, kuluk itu tadi ada kan daging yang itu kulit bagian ujung dari kemaluan laki-laki. Itu yang belum disunat itu biasanya ada. Itu kan harus dipotong. Oke, jadi sejarahnya tadi pada zaman siapa yuk? Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada usia berapa tadi beliau? 80 tahun, bagus. Oke,
Selanjutnya dalam kitab Al-Mughni Al-Muhraj dikatakan bahwa laki-laki yang pertama melakukan khitan adalah siapa ya? Laki-laki yang pertama melakukan khitan yaitu Nabi Musa. Nabi Ibrahim. Kan ceritanya itu dari cerita Nabi Ibrahim yang pertama itu, yang pertama melakukan khitan. Lah. Oke. Selanjutnya kemudian Nabi Ibrahim itu juga mengkhitan anaknya yaitu Nabi Ishak. Kemudian pada hari ke-7 setelah kelahirannya dan mengkhitan Nabi Ismail alaihissalam. Itu pada saat akil balik lah. Oke, selanjutnya namun Rasulullah SAW terlahir dengan keadaan sudah berkhitan sebagai salah satu bagian dari karamah Rasulullah. Nah, jadi Nabi kita, Nabi Muhammad itu pada saat lahir itu sudah dalam keadaan berkhitan. Jadi sudah bersunat, sudah disunat. Nah, siapa yang menyunat itu wallahu a'lam. Karena hanya Allah yang tahu. Iya, jadi pada saat Nabi itu dilahirkan, Nabi Muhammad itu dilahirkan, itu Nabi itu sudah dalam keadaan bersunat atau berkhitan. Jadi tidak dikhitan lagi. Pak? Oke. Selanjutnya dari sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Karena itu tidak ada orang yang melihat aurat atau kemaluanku. Nah, kata Nabi seperti itu. Jadi ketika Nabi itu dilahirkan, supaya jadi disunat dulu. Kenapa jadi disunat duluan? Supaya ujar Nabi itu tidak ada orang yang pernah melihat aurat beliau atau kemaluan beliau. Seandainya belum disunat, seandainya pada saat lahir itu tidak disunat, maka suatu saat nanti akan disunat, maka orang akan melihat kemaluan Nabi. Nah, itulah salah satu karamah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya. Meskipun begitu, Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk mengikuti serta mengajarkan kepada umatnya ajaran Nabi Ibrahim AS. Nah, jadi walaupun beliau itu sudah disunat pada saat lahir, itu beliau tetap disuruh oleh Allah untuk mengajarkan ajaran Nabi Ibrahim, yaitu tentang khitan. Jadi kita sebagai manusia itu wajib harus berkhitan, terutama untuk bagi laki-laki. Udah sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang sejarah khitan? Udah paham? Paham? Yakin? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi dasar hukum pelaksanaan khitan. Hukum khitan menurut jumhur atau mayoritas ulama bagi laki-laki hukumnya wajib. Jadi laki-laki itu hukumnya apa tadi? Wajib. Hukumnya wajib bagi laki-laki untuk berkhitan. Yang dilakukan sebelum balik. Sedangkan bagi perempuan hukumnya sunnah. Jadi perempuan itu hukumnya sunnah aja, sunatnya lah. Atau hanya sebagai penghormatan. Jadi kalau perempuan itu dia bersunat atau berkhitan, dia akan mendapatkan penghormatan. Tapi kalau laki-laki tidak bersunat, jangan. Nanti kalau kita melakukan ibadah sholat ataupun ibadah yang lain, itu nanti tidak sah karena membawa najis. Ketika buang air kecil tersimpan di kulupnya tadi, sisa air kecil, sisa air kencingnya tadi, maka itu ketika dibawa salat itu tidak akan sah salatnya. Paham? Jadi hukumnya bagi laki-laki tadi adalah wajib, bagi perempuan hukumnya sunnah. Dah paham situ? Dah paham? Oke. Selanjutnya, nah berbeda dengan Imam Hanafi yang berpendapat bahwa khitan hukumnya sunnah. Hal tersebut didasarkan atas hadis yang berarti khitan itu disunahkan bagi laki-laki dan diutamakan bagi perempuan. Namun pendapat terkuat adalah khitan hukumnya wajib bagi laki-laki, jangan sunat. Jadi kita ambil hukumnya yang wajib aja. Karena apa? Karena tadi alasannya adalah ketika buang air kecil tadi nanti takutnya
sisa air kencingnya itu masih tersimpan di kuluk tadi. Nah, kita bawa sholat, nanti sholatnya tidak sah. Next, oke. Selanjutnya, khitan diwajibkan bagi seseorang anak yang telah mencapai usia akil balik. Nah, apa itu akil balik? Akil balik itu apa? Siapa yang tahu? Akil balik. Akil balik. Siapa ada yang tahu? Oke. Khitan tadi kata bahwa seseorang itu wajib di khitan adalah ketika mencapai usia akil balik. Itu sudah wajib lah. Jangan sampai tidak disunat lagi. Nah, kira-kira akil balik itu apa yuk? Coba Rehan, akil balik itu apa? Akil balik. Orang akil balik itu apa tadi? Orang yang sudah dibebankan syariat agama. Nah, itu. Jadi akil balik itu adalah orang yang sudah dibebankan syariat agama. Karena apa? Karena orang yang sudah akil balik itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Misalnya apa yang baik? Oh, sholat itu kan perintah dari Allah, ya enggak? Dia sudah tahu itu adalah perintah dari Allah, berarti itu yang baik. Tapi ketika dia tahu mencuri itu adalah hal yang tidak baik atau yang buruk. Dia tahu mencuri itu adalah hal yang buruk. Nah, itu tadi. Jadi akil balik itu adalah orang yang sudah dikenakan atau dibebankan syariat agama. Karena dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, oke. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk berkhitan dan menjaga kebersihan. Karena khitan itu adalah tujuannya untuk kebersihan. Kenapa? Karena ketika buang air kecil bagi laki-laki itu nanti takutnya tidak bersih setelahnya. Walaupun sudah dicuci, tapi sisa dari air kencing itu masih ada di dalam mulut dari kemaluan laki-laki. Oke. Selanjutnya ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW bersabda, al-fitratu khamsun, al-khamsun minal fitrah, al-ihanun wal ihdadu, kemudian wanakul ibti, kemudian wataklimul akbar, dan yang terakhir wakosus syarib. Nah, itu. Jadi menurut atau sesuai dengan hadis tadi adalah artinya fitrah itu sebenarnya ada 5. Nah, fitrah manusia itu sebenarnya ada 5. Yang termasuk di situ adalah yang pertama khitan. Nah, jadi bersunat atau khitan tadi itu adalah salah satu fitrah manusia. Kemudian mencukur rambut itu juga salah satu fitrah. Artinya harus menjaga kebersihan. Rambut itu jangan panjang, jangan gondrong, harus dibersihkan. Apabila rambutnya itu gondrong, kira-kira banyak utuh, ada bersih, itu salah satunya adalah misalnya kayak orang gila itu, rambutnya itu pada diatur lagi itu, rambutnya itu tidak beraturan lagi, tidak dirawat lagi, tidak dipotong, tidak dibersihkan, itu nanti tidak sehat. Kemudian lagi mencabut bulu ketiak, nah itu juga mencabut bulu ketiak itu juga merupakan salah satu fitrah manusia. Jadi harus dibersihkan, nih terutama bagi laki-laki. Itu biasanya kalau ada bulu ketiak itu harus dibersihkan. Jangan dibiarkan tumbuh selebat-lebatnya, nanti akan menimbulkan bau badan. Yalah, apalagi pada saat berkeringat. Nah, itu tersimpan di sini sebenarnya. Beberapa kawan-kawan baunya, nah itu jangan. Kemudian juga mencukur rambut kemaluan, apa gitu?
Kalau rambut kemaluan itu juga harus dicukur, harus dipotong, harus bersih, dibersihkan, lah dirapikan, dibersihkan. Kemudian lagi menggunting kuku. Nah, memotong kuku itu juga salah satu. Jadi kukunya jangan sampai panjang. Kalau kukunya sampai panjang, sampai di dalamnya itu hitam, lah itu berarti banyak kotoran yang tersimpan di bawah kuku itu. Jangan sampai itu nanti kita bawa makan, kemakan itu yang hitam-hitam itu, yang hirang-hirang di dalam kuku itu. Nah, jangan sampai nanti akan membuat penyakit masuk ke dalam perut. Itu bisa ada telur cacing lah. Jangan sampai. Oke, nah jadi dari penjelasan hadis tadi bahwa ada 5 fitrah manusia, yaitu yang pertama berkhitan, kemudian yang kedua mencukur bulu kemaluan, kemudian yang ketiga mencabut bulu ketiak, kemudian yang keempat memotong kuku, yang kelima itu adalah mencukur kumis. Nah itu kalau bagi laki-laki itu tolong itu nanti dibersihkan, jangan sampai panjang banget lah, jangan sampai sepanjang-panjangnya. Oke, selanjutnya, nah itu dari segi medis ya, menurut keterangan dokter ujung kelamin dapat menghimpun berbagai penyakit. Nah jadi kalau kulit itu tadi tidak dipotong itu bisa menyimpan berbagai penyakit di situ lah. Jadi untuk menghindarinya itu adalah dengan cara berkhitan atau disunat. Oke, selanjutnya materinya adalah tentang ketentuan pelaksanaan khitan. Nah, jadi ketentuan di sini adalah ada beberapa waktu yang dianjurkan dalam berkhitan. Yang pertama adalah waktu wajib. Nah, waktu wajib itu menurut keterangan Abu Bakar bin Muhammad Satta al-Dimyati bahwa dalam kitab Iyamah al-Talibin bahwa khitan diwajibkan bagi laki-laki yang balik, berakal dan berfisik sehat. Nah, itu waktu wajibnya adalah ketika dia itu sudah memasuki masa balik. Masa balik itu bagi laki-laki itu sudah mimpi basah. Bagi perempuan masa balik itu adalah ketika sudah haid. Nah tapi ini dibahas adalah masalah laki-laki lah. Jadi ketika balik itu wajib sudah, jangan sampai ada yang tidak bersunat. Kemudian selanjutnya waktu yang mustahab atau dianjurkan. Nah waktu yang dianjurkan di sini adalah ketika masih berusia anak-anak atau berusia itu paling tidak 7 tahun. Pada waktu 7 tahun itu kalau bisa itu sudah bersunat, jangan sampai tidak lah. Karena apabila sudah tua itu nanti bersunatnya itu menjadi susah atau sulit lah. Oke, sudah dipahami? Selanjutnya ada hikmah dari pelaksanaan khitan. Hikmahnya apa aja? Yang pertama, mendidik manusia agar senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian diri ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi ketika kita hendak sholat itu kita sudah dalam keadaan bersih atau suci. Kemudian yang kedua, menghilangkan najis dan kotoran yang menempel pada seseorang ketika sedang kencing atau buang air kecil. Kemudian yang ketiga, memudahkan seseorang menghilangkan najis dari badan. Itu tadi kalau sudah disunat, sudah dikhitan, apabila buang air kecil itu cukup dicuci aja sudah selesai lah. Kemudian yang keempat, meningkatkan kewibawaan dan harga diri dalam pergaulan dengan sesama manusia. Kemudian yang kelima, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan sebagai pelestari syariat Nabi Ibrahim. Oke, sampai di situ. Kira-kira ada yang ditanyakan? Paham? Paham. Sekarang dari pembelajaran tersebut dapat kita simpulkan bahwa hukum dari sunat itu bagi laki-laki adalah wajib dan bagi perempuan itu sunat. Dan ada waktu-waktunya tadi, ada waktu yang wajib dan ada waktu yang dianjurkan atau mustahab tadilah. Yang wajib tadi apabila ketika sudah balik, dan yang mustahab tadi adalah ketika masih berumur anak-anak atau sudah berumur 7 tahun itu kita sudah disunat. Nah, oke. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan tadi Bapak sudah simpulkan bahwa sunat tadi adalah khitan tadi adalah memotong ujung kemaluan laki-laki. Nah, itu tujuannya agar bersih dan supaya terhindar dari najis. Kemudian tadi ada
sejarahnya itu adalah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian waktu-waktunya tadi ada waktu yang wajib, ada waktu yang dianjurkan. Kemudian tadi ada juga hikmah-hikmah dari khitan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa mau pulang. Yuk, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah